Ini masalah utang Pak Yai. Utang. Nggih, utang. Kula kan kata utang. Nggih. Nggih. Ya, nyuwun sewu, jujur mawon. Kadang-kadang kala iki kula niku bingung Pak Yai. Nggih. Wis mergawe ngene, mergawe ngono, ngene sik ora ngatasi gawe nyar utang. Oh, nggih. Ngapunten nyuwun sewu. Menawi wonten boten iku amalan khusus sing saged utang ini lho Pak Yai. Amputase. Nggih. Wah, nek niku kuwathah sing karep niku. Dalam ajaran Islam niku banyak sekali amalan. Iya, amalan itu banyak sekali. Kalau jenengan ingin hutangnya lunas, jenengan perbanyak baca sholawat. Sholawat Nabi aja. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi yakin jenengan. Kalau setiap hari Jumat pagi itu jenengan sedekah, itu aja. Pancing dengan sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena orang yang sedekah itu ibarat jenengan menanam satu biji, kemudian tumbuh bercabang 7. Setiap cabang berbuah 100. Jadinya kalau sampai menanam 1000 saja, itu akan dikembalikan 700.000. Intinya di situ. Sebenarnya ajaran orang-orang dahulu, mbah-mbah dahulu kan selalu sedekah kan begitu. Bancaan gitu. Itu orang dulu. Dan sampai sekarang. Contohnya seperti selebritis yang kondang itu, Baim Wong. Iya toh? Kenapa dia jadi kaya? Coba sampean kalau ngasih kepada orang lain. Sepeda motor, sak BPKB-nya, sak STN-nya, ini bawa. Ya kan? Apakah tambah melarat? Tidak. Karena yakin dianya 1 dibalas 700. Itu firman Allah itu. Jadi kita harus juga begitu. Kenapa kita kok melarat terus? Ya mungkin kita bakil. Dan begitu kan. Ya kan? Sebabnya Rasulullah niku sanjang ngoten. Innas syaqiya qaribun minallah. Wong luman iku cedhek Allah. Berarti cedhek Allah itu artinya kan diberi kemudahan dalam segala hal. Ya. Innas syaqiya qaribun minannas. Wong luman iku cedhek menungso. Sampeyan luman gak percaya kok lak dicedheki wong. Ya. Dan ini bisa dibuktikan nanti. Ya, sampeyan dum-dum duit di kampung. Ya. Ada orang alim di kampung, ya. Tapi medit. Sedangkan ada orang bodoh di kampung itu, tapi luman. Kira-kira yang terkenal yang mana? Kiainya atau orang yang bodoh tadi? Kan yang bodoh tapi luman, ya kan? Wa jahilun ahabu ilallah. Ya kan? Wa jahilun syaqiyun ahabu ilallah. Wong bodoh iku luman luwih disenengi Allah. Min alimin bakilin timbangane wong alim tapi medhit. Lha jelas ta ya. Nah niku mangkane iku. Di antaranya seperti itu ya. Baca sholawat minimal 1000. Pagi 1000, sore 1000. Mampu enggak? Ya, enggak mampu ya jangan minta kaya ya. Kaya itu harus susah, harus menanam. Tidak ada orang kaya sekonyong-konyong itu tidak ada. Ya, kita tetap usaha, ikhtiar, kemudian pasrah kepada Allah. Selalu ada proses. Ada proses, ya tak. Nah proses itu diikuti dengan risiko, ya tak. Sampean sugih itu ya ono risiko nih. Gini mboten. Risiko, sampean sugih gak amanah dirampok uang risiko nih, gitu. Nah, ya tak. Sampean sugih kok luman, wah dijogo wong sampean. Ojo ganggu Pak Puji. Pak Puji ku nek nyumbang iku neng kampung 100 juta, misalnya kan begitu ya. Nah timbangane wah Pak Kiai misalnya nyumbangi 10.000.
Iya toh. Coba jangan pikir. Ya, seperti itu. Ini hitungan matematikanya Allah. Kalau hitung-hitungan manusia ya enggak begitu. Kalau hitung-hitungan manusia itu kalau mengeluarkan kan berkurang. Nah, hitung-hitungannya Allah tidak begitu, tidak seperti itu. Kalau hitung-hitungan manusia 1 dikurangi 1 0. Tapi kalau hitung-hitungannya Allah 1 kurang 700 malah ya, kembalinya itu. Nah, itu aja. Jadi diantaranya baca sholawat Nabi ya, atau sampean mengamalkan surah Al-Kautsar surat 108 ya. Itu juga begitu, ada amalan itu juga sama dengan baca setiap hari itu 313 pagi malam 313 inna a'toina kal kausar inna a'toina sak temene wis paring ingsun ka ing sira Muhammad al kausar nikmat sing akeh pasoli lirobika wanhar pasoli mongko salat sira wanhar lan kurbano lu kurban maneh ya kan perintah niki disuruh berkurban ya sedekah ya infak ya jariyah ya kan begitu ya kan. Dan orang-orang seperti itu biasanya tidak pernah melarat, biasanya yang melarat itu malah yang bakhil kok ya kan? Nah itu jadi intinya seperti itu ya. Kalau jenengan percaya ya percaya kepada Allah, jangan percaya kepada saya cuma membaca ayat ya.